Jaksa penuntut umum mempertanyakan moral Richard Eliezer yang disebut taat beribadah, namun tetap menembak Brigadir Yosua hingga meninggal dunia. Hal itu dilontarkan jaksa kepada guru besar filsafat moral, Romo Magnis Suseno, saat dihadirkan tim penasihat hukum Richard sebagai saksi ahli meringankan dalam sidang kasus pembunuhan Yosua. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 26 Desember 2022, jaksa pun membacakan potongan ayat dalam surat Matius dari kitab Injil. Dalam ayat itu, disebutkan bahwa seorang umat dilarang membunuh umat lainnya. Mendengar pemaparan jaksa, Romo Magnis menegaskan bahwa dalam agama memang tidak pernah diajarkan dan diperbolehkan seorang umat membunuh umat yang lain. Menurut Romo Magnis, dalam peristiwa penembakan ini, perbuatan yang dilakukan Richard hanya semata-mata menuruti perintah atasannya, yakni Ferdi Sambo. Romo Magnis menilai tindakan Richard menembak Brigadir Yosua hingga tewas lantaran tengah dalam posisi tertekan. Selain itu, ia berpandangan bahwa Richard juga dalam posisi kebingungan karena diperintah oleh Sambo yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah. Dr. Romo Frans, Pak Romo, Pak Prof tadi mengatakan bahwa filsafat moral dan etika itu sumbernya bisa dari norma, bisa dari hukum negara, bisa dari ajaran agama. Benar ya Pak Prof? Jadi yang pertanyaan saya, di sini terdakwa ini ketika dia disumpah tadi, dia berdasarkan keyakinannya agama Kristen. Dalam ajaran agama kita tidak boleh menghilangkan nyawa, begitu yang menghilangkan nyawa. Pertanyaan saya, di dalam kasus ini sebagaimana fakta-fakta yang muncul di persidangan dari awal persidangan sampai sekarang ini, tidak ada gambaran antara terdakwa Richard dengan korban Yosua ada dendam. Tidak ada dendam, bahkan itu pengakuan daripada terdakwa sendiri. Tetapi terdakwa mau melakukan penembakan. Bagaimana pendapat ahli terkait perilaku moral atau etis? Yang mana dari sisi moralitas yang saya tayangkan bersumber dari hukum agama. Seperti karena dia berkeyakinan agama Kristen. Di dalam Matius 5 ayat 21a berbunyi demikian. Kamu telah mendengar dari ajaran agama. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tolong dulu Pak Prof dikaitkan dengan hukum ajaran moralitas dari agama. Tahu bahwa ia tidak boleh membunuh dan sebagainya. Tetapi di dalam agama kita juga tahu bahwa orang tidak menaati yang menjadi perintah agama. Jadi masalahnya di situ pun tidak ada dendam. Karena itu cukup jelas motivasi perbuatan itu bukan suatu motivasi pribadi sama sekali, tetapi pelaksanaan perintah yang diberikan oleh yang berhak memberi perintah, di mana seharusnya dia tahu bahwa perintah seperti itu tidak dilaksanakan. Akan tetapi itu mungkin saja di dalam budayanya sendiri, di dalam budaya polisi, apalagi di tekanan pada waktu itu yang tegang masalah seminit dan sebagainya, ya dia melaksanakan saja perintahnya. Dari sudut agama itu sebetulnya tidak berbeda dari sudut etika. Kita bertanya sejauh mana dia bertanggung jawab, mungkin tanggung jawab sangat sedikit. Itulah
Karena di dalam situasi di bawah presernya, dia juga tidak akan memikirkan sikap Yesus dan yang dikatakan Yesus itu. Dia hanya ya aku harus melakukan apa. Saya oleh orang di atas yang kuasa benar disuruh itu, ya lalu dia tembak. Tentu orang ketiga seperti saya bisa mengatakan seharusnya setiap orang juga di polisi dididik supaya tahu ada perintah yang tidak boleh dilaksanakan, tapi itu jarang sekali. Jadi menurut saya ya segi agama tidak menambah banyak sekali. Dia itu bingung, Tuhan juga melihat yang bingung. Manusia mempunyai sistem hukum, dia harus dalam rangka hukum secara adil ditangani. Adil juga berarti memperhatikan sejauh mana dia bertanggung jawab.